Rene, salam sejahtera bagi kita semua, sahabat Ribon Remaja GPDI Eklesia Jember. Hari ini kita kembali berjumpa dengan ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Biarlah kita bersekutu dengan Tuhan dengan hati yang penuh, hati yang sungguh-sungguh, agar kita menikmati berkat-berkat rohani yang disediakan Tuhan bagi kita di surga. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita dengarkan sebuah pujian dan mari kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita menghayati setiap kata dan kata per kata, setiap kalimat daripada pujian ini sehingga membawa kita untuk kita menikmati suasana surga, kehadiran Allah dalam setiap hidup kita. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, amin, berdiam di dalam baik-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Puji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu,
bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mau menikmati kemurahan, kami mau menikmati hadirat-Mu atas hidup kami. Berkati ibadah kami sore ini ya Tuhan, sehingga memuji dan mengagungkan Tuhan. Oh Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Hanya Yesus kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, oh menyembah-Mu, oh Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Hari ini kami mau menikmati setiap kemurahan Tuhan atas hidup kami. Bahwa betapa besarnya kasih dan setia-Mu, tak pernah berakhir, tak pernah berubah, dan selalu baru rahmat-Mu atas hidup kami setiap saat. Itulah yang mendorong kami, memotivasi kami untuk kami senantiasa duduk dekat Tuhan Yesus. Sesungguhnya kami sadar bahwa lebih baik satu hari di bait-Mu yang kudus daripada 1000 hari di tempat lain. Terima kasih Bapa, menikmati hadirat-Mu itu adalah kesukaan setiap hati kami. Kami sudah memuji dan menyembah Tuhan, kami sudah mengagungkan Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Saatnya kami mau dengar firman Tuhan, kami mau bertumbuh bersama-sama pada pengenalan kami pada firman Tuhan, suara Tuhan yang menolong setiap hidup kami supaya kami bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada-Mu. Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami siap dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan hikmat yang daripada Tuhan, membukakan rahasia-rahasia firman Allah supaya kami semakin bertumbuh menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, dan kami siap dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita dengar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini akan dilayani oleh Kak Yandri. Dengan kasih Kristus kami persilakan. Tuhan Yesus memberkati. Irene, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur buat kesempatan hari ini. Kita kembali diberi kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Teman-teman remaja Eklesia Jember yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5.
Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Puji nama Tuhan. Teman-teman remaja Eklesia Jember yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks ini, dalam bacaan kita ini, saya memberikan sebuah tema kecil, yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, berbicara mengenai ibadah kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang baru bagi kita, bukanlah sesuatu yang baru kita dengar, dan bahkan bukan sesuatu yang bukan saja kita sudah mendengarnya, bahkan kita sudah melakukannya atau mempraktekannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mungkin kita sudah beribadah kepada Tuhan sejak lahir mungkin, atau mungkin sejak umur berapa gitu, hingga sampai saat ini. Mungkin kita sudah beribadah kepada Tuhan dari sekolah minggu, mungkin dari kelas paling bawah, hingga pada saat ini kita sudah sampai kepada tingkat yaitu pemuda remaja. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam teks ini atau dalam bacaan ini juga sedang berbicara atau menceritakan tentang dua orang kakak beradik yang sedang beribadah kepada Tuhan, yaitu Kain dan Habel. Itu anak dari Adam dan Hawa. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam teks ini fakta Alkitab menjelaskan bahwa ada dua orang yang beribadah kepada Tuhan, dan mereka itu sama-sama mempersembahkan korbannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, teman-teman remaja Eklesia Jember yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada zaman dahulu itu tidak ada yang namanya gedung atau tempat beribadah. Oleh sebab itu, kalau orang mau beribadah kepada Tuhan, mereka itu biasanya mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran mereka kepada Tuhan. Nah, dalam teks ini menceritakan atau menjelaskan dua orang yang sedang beribadah kepada Tuhan, dan mereka sama-sama mempersembahkan korban persembahan mereka kepada Tuhan. Dan di dalam teks ini juga menjelaskan bahwa walaupun mereka sama-sama memberikan korban persembahan kepada Tuhan, namun fakta Alkitab menjelaskan bahwa yang satunya diterima dan korban persembahannya juga diterima oleh Tuhan, namun yang satunya tidak diterima oleh Tuhan. Sehingga pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama belajar mengapa Habel dan korban persembahannya diterima oleh Tuhan, dan mengapa Kain dan korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Hal yang pertama adalah mengapa Kain dan korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Hal yang pertama adalah karena Kain bukan orang yang beriman kepada Tuhan. Coba kita buka dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang keempat, di situ dijelaskan bahwa karena iman maka Habel mempersembahkan korban persembahannya, dan pada bagian yang terakhir dikatakan bahwa maka Allah berkenan akan persembahannya. Jadi kelihatannya bahwa korban persembahan Kain dan korban persembahannya itu diterima karena karena Habel beriman kepada Tuhan. Jadi jika kalau Habel diterima dan korban persembahannya diterima karena ia beriman kepada Tuhan, berarti Kain tidak diterima dan korban persembahannya juga tidak diterima karena ia tidak beriman kepada Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Kita tahu bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh sebab itu, jika kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan atau kepada Allah, kita harus beriman kepada Allah. Karena jikalau kita mau memberikan sesuatu kepada seseorang berarti kita harus percaya kepada orang tersebut. Bagaimana mungkin kita mau memberikan segala sesuatu kepada seseorang, namun kita tidak percaya kepada orang tersebut atau kita tidak beriman kepada orang tersebut? Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, jadi kalau kita beriman kepada pribadi yang kepadanya kita beribadat, kita mempersembahkan korban, maka dia akan menerima apa yang akan hendak kita berikan. Atau contoh sederhananya seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita hendak memberikan sesuatu kepada teman kita untuk menjaganya, untuk menitipkannya untuk sementara waktu. Kita memberikannya namun kita tidak percaya kepada orang tersebut. Sudah pasti orang itu akan merasa tersinggung. Bahkan orang itu tidak akan menerima apa yang akan kita berikan. Nah, begitupun yang terjadi dalam teks ini. Kain itu mempersembahkan apa yang hendak ia persembahkan kepada Tuhan, namun dia tidak beriman kepada Tuhan. Namun Habel karena ia beriman, dijelaskan dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 tadi, bahwa karena iman ia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Oleh sebab itu persembahannya dan kain Habel juga pun diterima oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan jika kita perhatikan dalam Kitab 1 Yohanes 3 ayat 12, di situ dijelaskan bahwa karena Kain berasal dari si jahat. Si jahat kita tahu bahwa si jahat adalah iblis. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 itu di situ dijelaskan bahwa Kain berasal dari si jahat. Jadi dapat dikatakan bahwa dia bukan orang yang beriman karena dia berasal dari si jahat. Bagaimana mungkin dia dapat beriman kepada Allah sedangkan dia berasal dari si jahat yang adalah seterunya Allah? Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan karena dia bukan orang yang beriman kepada Allah, oleh sebab itu maka persembahannya tidak diterima oleh Allah. Karena di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi karena tidak beriman kepada Allah, maka Kain pun tidak berkenan kepada Allah. Karena tidak beriman kepada Allah, maka dia tidak berkenan kepada Allah. Begitupun sebaliknya dengan Habel, karena ia beriman kepada Allah, makanya dia berkenan kepada Allah. Dan perlu kita tahu bahwa orang yang beriman kepada Allah atau orang yang berkenan kepada Allah, yang dapat Allah menerima korban persembahannya. Orang yang tidak berkenan kepada Allah, jangan harap korban persembahannya diterima oleh Allah. Hanya orang-orang yang berkenan kepada Allah yang dapat diterima korban persembahannya. Jadi melalui teks ini atau dari bacaan ini kita dapat belajar bahwa beribadah kepada Tuhan bukan apa yang kita berikan kepada Tuhan, bukan berbicara mengenai apa yang kita berikan kepada Tuhan, bukan berbicara mengenai seberapa barang yang kita berikan, seberapa besarnya nilai yang kita berikan kepada Tuhan, namun berbicara mengenai iman kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Karena hanya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau orang-orang yang beriman kepada Tuhan yang dapat berkenan di hadapan Tuhan, dan orang-orang yang berkenan kepada Tuhan yang dapat diterima persembahannya. Hal yang kedua yang akan kita pelajari pada kesempatan saat ini, mengapa Kain dan korban persembahannya tidak diterima? Yang kedua adalah karena Kain hidupnya jahat, sedangkan Habel diterima dan korban persembahannya karena Habel hidupnya baik. Kita akan membaca di dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-35. Matius 23 ayat yang ke-35. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah dari Habel orang benar itu. Perhatikan, supaya
supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah yang tidak bersalah mulai dari Habel orang benar itu. Dari kelihatannya ini Habel ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang takut kepada Tuhan. Dan jika kita melihat dalam 1 Yohanes 3:12 di situ juga dijelaskan, ketika dijelaskan mengenai Kain dan Habel, di situ dikatakan bahwa perbuatan adiknya adalah benar. Jadi memang Habel ini adalah orang yang benar dalam kehidupan sehari-harinya. Habel ini adalah orang yang benar dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga karena perbuatannya benar, sehingga ketika ia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, maka ia diterima dan korban persembahannya. Jadi ia diterima bukan karena korban persembahannya itu lebih banyak dari Kain, bukan karena korban persembahannya itu lebih mewah dari Kain, bukan, tapi karena sesungguhnya karena korban persembahannya, karena kehidupan sehari-harinya itu benar di hadapan Tuhan. Atau dengan kata lain, dia berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, korban persembahannya dan dirinya pun juga diterima oleh Tuhan. Tidak seperti dengan Kain, apa yang dilakukan oleh Kain. Kelihatannya hidupnya Kain adalah jahat, karena jika kita melihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 tadi, di situ dijelaskan bahwa Kain berasal dari si jahat yang membunuh adiknya. Perlu kita ketahui bahwa Kain dikatakan jahat bukan karena dia membunuh adiknya baru dikatakan jahat, tetapi dia jahat makanya dia membunuh adiknya. Bukan setelah membunuh adiknya baru dikatakan jahat, tidak. Namun dia jahat kemudian membunuh adiknya. Jadi kelihatannya memang dalam kehidupan sehari-harinya ini memang Kain ini adalah orang yang jahat. Makanya ketika ia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, dirinya dan korban persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan, karena dalam kehidupan sehari-harinya dia adalah orang yang jahat. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa ia berasal dari si jahat. Kalau ia berasal dari si jahat, pastinya kehidupannya adalah jahat. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan? Ataukah kita menjadi orang-orang yang seperti Kain? Kain? Apakah kita menjadi orang-orang yang dalam kehidupan kita sehari-hari yang adalah benar, yaitu menuruti apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Ataukah kita sama seperti Kain yang dalam kehidupan kita sehari-hari berbuat jahat, kemudian mungkin ada ibadah-ibadah baru menunjukkan diri yang baik, seperti Kain datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengetahui setiap isi hati kita, sehingga ketika dia adalah jahat dan dia melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika ia mempersembahkan korban persembahannya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak menerima apa yang dia dipersembahkan, dan dirinya pun juga tidak diterima oleh Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus, jadi artinya bahwa memang Kain ini adalah orang yang jahat. Kehidupan sehari-harinya itu adalah jahat. Sehingga ketika ia mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban persembahan kepada Tuhan, maka ia tidak diterima dan korban persembahannya pun tidak diterima. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita memperhatikan ayat-ayat ini, ketika Tuhan menerima korban persembahannya Kain, jika kita melihat dalam ayat-ayat ini, hidupnya Kain dulu atau dirinya Kain dulu yang diterima terlebih dahulu, kemudian baru korban persembahannya. Artinya bahwa jika hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka apa yang kita persembahkan kepada Tuhan akan diterima oleh Tuhan. Begitupun sebaliknya, jika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, ketika Kain mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, dikatakan bahwa Kain tidak diterima dan korban persembahannya pun tidak diterima. Artinya bahwa hidup kita ini jauh lebih penting. Ibadah yang sesungguhnya itu yaitu persembahan kehidupan kita. Kehidupan kita ini seharusnya berkenan kepada Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya bukan berarti apa yang kita berikan kepada Tuhan, sebesar apa barang atau sebesar apa yang kita berikan kepada Tuhan, seistimewa apa yang kita berikan kepada Tuhan. Namun berbicara mengenai ibadah berarti
berbicara mengenai kehidupan kita kepada Tuhan, kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan, apakah kehidupan kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak? Jika hidup kita tidak berkenan kepada Tuhan, atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak berkenan kepada Tuhan, maka jangan heran kalau kehidupan kita tidak diberkati oleh Tuhan. Contohnya Kain, dalam teks ini dijelaskan bahwa ketika Kain kehidupannya jahat, dalam kehidupan sehari-harinya jahat, dan ia tidak beriman kepada Tuhan, maka ketika ia mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan, maka dirinya sendiri dan korban persembahannya juga tidak diterima oleh Tuhan. Namun ketika Habel adalah orang yang benar, kehidupan sehari-harinya benar, dan ia beriman kepada Tuhan, maka ketika ia mempersembahkan korban persembahannya kepada Tuhan, maka dirinya dan korban persembahannya diterima oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi berbicara mengenai ibadah atau berkenannya kita kepada Tuhan itu bukan apa yang kita berikan kepada Tuhan, bukan barang atau sesuatu, bukan mengenai korban persembahan kita, namun kehidupan kita yang seharusnya kita memberikan sepenuhnya kepada Tuhan sebagai korban yang hidup. Dan jika kita berkenan di hadapan Tuhan, maka saya percaya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya. Karena di dalam Amsal 15 ayat 8 di situ dikatakan bahwa korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya bahwa jikalau kehidupan kita tidak benar, kita terhitung sebagai orang-orang fasik. Ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu menjadi kekejian bagi Tuhan. Tetapi jika hidup kita berkenan kepada Tuhan, ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Jadi dari teks ini kita dapat belajar bahwa beribadah kepada Tuhan bukan berbicara mengenai apa yang kita berikan, namun berbicara mengenai kehidupan kita sehari-hari. Apakah kehidupan kita sehari-hari berkenan kepada Tuhan atau tidak? Itu yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan berpikir bahwa mungkin kita memberikan sesuatu yang istimewa, dapat menyenangkan hati Tuhan, kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan sesuatu yang seenaknya, yang sesuai dengan kemauan hati kita. Jangan berpikir bahwa apa yang kita berikan kepada Tuhan akan diterima Tuhan, dan apa yang kita berikan kepada Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan. Karena diterimanya korban persembahan kita atau tidak tergantung kehidupan kita sehari-hari kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan atau tidak? Apakah kehidupan kita berkenan kepada Tuhan atau tidak? Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui teks ini atau melalui bacaan ini, melalui firman Tuhan pada kesempatan saat ini, kita dapat belajar bahwa berbicara mengenai ibadah bukan sebesar apa yang kita berikan, atau bukan seistimewanya apa yang kita berikan berbicara mengenai persembahan bukan seistimewanya sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, namun berbicara mengenai ibadah kepada Tuhan berarti kehidupan kita itu seharusnya kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Iman, kepercayaan kita seharusnya kita taruh sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kehidupan kita sehari-hari seharusnya berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan seharusnya kita lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, melakukan setiap kebenaran firman Tuhan, maka setiap kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak akan menjadi kekejian bagi Tuhan, namun apa yang kita berikan bagi Tuhan akan bermanfaat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, akan bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan, dan kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita gumuli, apapun persoalan masalah yang kita hadapi, Tuhan akan menolong kita, menyertai kita sampai kita dapat menyelesaikan semuanya dengan cara Tuhan, dengan kehendaknya Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kita mau memikirkan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan kita, jangan kita berpikir bahwa kalau saya berikan mungkin saya memberikan korban persembahan banyak, Tuhan akan memberkati saya. Namun kita harus berpikir bahwa
jika kita berkenan kepada Tuhan, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita dan menutup khotbah ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur buat kasih setiamu yang limpah dalam kehidupan kami. Bersyukur buat anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami telah diizinkan, kami diperkenankan untuk kembali beribadah kepada-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, terlebih sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar dapat selalu kami ingat dan dapat kami lakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kehidupan kami hanya mau melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan, melakukan setiap kehendak-Mu Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dan apa yang kami berikan kepada-Mu Tuhan, apa yang kami lakukan, Engkau memberkati semuanya. Kehidupan kami menjadi berkat bagi orang lain, dan kehidupan kami berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati remaja Eklesia Jember Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan, urapan kuasa Allah Tuhan terus Engkau berikan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh melayani Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Pendidikan anak remaja Eklesia Jember Tuhan Engkau memberkati. Terpujilah nama Tuhan Allah yang hidup. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan yang berkuasa memberkati seluruh kehidupan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Amin.